Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramesti Widiawati, NIM 2211420002. Saya dari Prodi Sastra Inggris, jurusan Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai maraknya konser online pada masa pandemi akibat adanya kemajuan dan kecanggihan teknologi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah literasi digital yang nantinya akan dikonversi sebagai nilai ulangan tengah semester. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja bahas topik kita pada kali ini. Kita semua tentu sudah tidak asing lagi dengan kata konser, bukan? Kita juga sudah sering mendengar kata tersebut diucapkan di sekitar kita. Konser merupakan suatu pertunjukan yang dilakukan secara tatap muka, biasanya pertunjukan musik di depan banyak penonton, secara langsung. Konser ini adalah salah satu ajang sarana interaksi antara musisi dan artis dengan para penggemarnya. Namun, kegiatan ini sudah jarang bahkan hampir tidak ditemukan sejak munculnya pandemi COVID-19. Banyak konser ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan, bahkan banyak pula yang dibatalkan. Koalisi Seni mencatat terdapat kurang lebih 69 acara musik yang ditunda dan dibatalkan di Indonesia. Di antaranya konser dan festival besar seperti Hammer Sonic 2020 dan Festival Head in the Clouds mengumumkan adanya penundaan. Namun, baru-baru ini muncul istilah konser online atau biasa disebut dengan online concert yang sebelumnya pada awal pandemi belum banyak diketahui. Konser ini merupakan pertunjukan musik pada umumnya, namun tidak diselenggarakan dengan bertatap muka secara langsung, tetapi dilaksanakan secara online atau melalui tatap maya. Lalu, apakah yang menjadi penyebab konser online ini sangat populer dan banyak digemari oleh masyarakat? Alasan yang pertama yaitu karena model pertunjukan secara daring atau online dianggap lebih menguntungkan untuk dilakukan pada masa pandemi yang segala sesuatunya mulai dari mobilitas dan lain-lainnya serba dibatasi. Model pertunjukan secara daring dianggap dapat mengembalikan kerugian dan penurunan pendapatan yang terjadi akibat munculnya pandemi COVID-19. Sebuah studi oleh Polystar memperoleh bahwa penjualan tiket konser di seluruh belahan dunia mengalami penurunan 70% pada tahun 2020. Pembelian tiket konser hanya sekitar 13,4 juta dan pendapatan juga menurun drastis sebesar 78% untuk tur pop 100, yaitu hanya sebesar 1,2 miliar dolar. Namun, setelah munculnya konser online, pendapatan industri hiburan bisa dibilang mulai kembali naik. Sebagai contoh, konser daring pertama boy group K-pop bernama BTS, Bang Bang Count the Life, yang ditonton lebih dari 756.000 orang berhasil mendapatkan pendapatan sekitar 20 juta dolar. Alasan yang kedua, maraknya konser online juga didukung berkat adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Akibat dari adanya pandemi, para pekerja kreatif dan industri hiburan diminta untuk dapat beradaptasi dengan mengadakan acara di luar batas kemampuan sebelumnya. Berkat adanya kemajuan teknologi dan kemudahan dalam mengakses internet, para pekerja kreatif dan industri hiburan tetap dapat memenuhi tanggung jawab mereka, yaitu memastikan pertunjukan dapat tetap berlangsung walaupun dalam keadaan pandemi. Sebagai contoh, industri hiburan asal Korea Selatan bernama SM Entertainment telah 2 kali mengadakan konser online secara gratis pada tahun 2021 dan 2022 yang ditayangkan di berbagai platform digital.
SM Town Live Culture Humanity dan SM Town Live 2022 SMCU Express at Kwangya. Kedua konser ini ditayangkan di berbagai platform digital seperti YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, VLive, Twitch, Beyond Live, dan masih banyak lagi. Bahkan, SM Town Live 2022 SMCU Express at Kwangya yang digelar pada 1 Januari 2022 lalu berhasil memecahkan rekor penayangan tertinggi di antara konser online lainnya, yaitu dengan jumlah penonton sebanyak 35,8 juta penonton. Alasan yang ketiga mengapa konser online sangat populer dan banyak digemari oleh masyarakat adalah dilihat dari sisi para penggemar sendiri. Mereka memiliki antusias yang tinggi terhadap adanya konser online ini karena mereka dapat kembali berinteraksi dengan idola mereka setelah sebelumnya terhalang oleh adanya pandemi. Mereka bisa menyaksikan konser idola mereka kapanpun dan dimanapun tanpa perlu pergi ke tempat di mana konser tersebut diadakan. Mereka menganggap konser online lebih nyaman untuk disaksikan. Selain itu, menurut para penggemar, konser online memakan biaya yang lebih sedikit atau lebih rendah dibandingkan dengan konser offline. Karena mereka hanya perlu membeli tiket konser serta biaya wifi atau kuota internet. Berbeda halnya jika mereka ingin menonton konser offline. Mereka harus menyiapkan biaya tambahan seperti biaya transportasi dan akomodasi. Maraknya konser online yang terjadi pada masa pandemi ini merupakan wujud dari penyesuaian kebiasaan baru oleh para pekerja kreatif serta industri hiburan. Manfaat yang dapat kita peroleh dengan adanya konser online ini adalah kita tetap bisa memperoleh hiburan dengan mudah meskipun masih dalam masa pandemi COVID-19. Oke, baiklah, itulah penjelasan mengenai alasan mengapa konser online banyak digemari dan sangat populer pada masa pandemi ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.